Kita mulai. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu yang selalu baik kepada kami. Pujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Gua kasih tahu ya. Tadi kan saya preaching soal lembu dan keledai. Lu kalau liatin, itu makannya rumput tuh-duanya. Bukan makan daging. Tadi ya, dia nggak makan lembu tuh nggak ada loh. Hah? Keledai makan keledai nggak ada loh. Makannya rumput. Ya, you understand? Itu nanti di Yesaya 65, itu semuanya makannya rumput. Wujudnya tuh. Jadi nggak ada makan makanan gitu loh. Kalau binatang buas pun makan daging loh. Tahu ya? Itu kita, tapi gitu ya. Itu begitu. Nah, kalau you lihat di profesi Daniel yang 3 itu, yang pertama ya itu seperti singa. Ada lagi, jadi dia badannya kayak orang tapi mukanya seperti singa. Tuh, singa toh? Dia berdiri sendiri. Ada lagi yang bukan beruang, yang seperti beruang, terus di mulutnya ada 3 rusuk. Mana ya? Nabi palsu. Nabi palsu sukanya makan orang. Sorry, makan jemaatnya. Gitu loh. Nabi palsu kayak dari mana? Mau tanya. Ayo, Nabi palsu kayak dari mana? Dari Tuhan. No. Dari makan jemaatnya. Ya, tuh. Ya toh? Yang ketiga apa lagi tuh? Leopard toh, leopard yang agamawi itu yang kepala 4 tuh, leopard apa? Itu kan gitu, semuanya binatang buas. Binatang buas tuh makan apa? Makan domba. You understand? Serigala bikin dombanya itu cerai-berai, takut. Serigala. Gitu. Ya. Nah, ini ya sekarang. Jadi ngerti ya? Binatang buas sama itu. Nah, sekarang ini ya. Ini kita lihat ya di Sodom Gomora. Ya. Dulu sampai sekarang banyak gereja senangnya pergi ke Sodom dan Gomora, ya, alias tanah perjanjian. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Sodom itu di tanah perjanjian ya, tahu ya? Lokasinya bukan di Sukabumi ya, gua kasih tahu lo ya. Atau di Bogor atau di Bali. No, di tanah perjanjian, dekat Danau Tiberias, tanah perjanjian, really tanah perjanjian. Ya. Tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai tanah. Jadi si Lot tuh ini penting ya. Kalau you baca Lot atau siapapun juga nyembah malaikat, then you understand. Oke? Nanti kita terusin ya. Itu bukan ditulis ini ada meaningnya. Setelah berkata, Tuhan, segala singgah ke rumah hambamu ini, bermalam di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi Lot mengundang. Siapa itu 2 malaikat? Di Wahyu 19 ayat 10. Ini Wahyu ya. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya, Yohanes, ya, murid Yesus, menyembah dia. Tetapi ia berkata, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan kau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi malaikat itu menolak disembah. Oke? Ngerti nggak? Karena malaikat yang benar itu melihatnya cuma Tuhan yang bisa layak disembah. Dia tidak layak disembah. Murid dan malaikat tidak layak disembah. Ngerti nggak? Kalau ada pendeta pengen disembah, lu tahu ya siapa ya? Gua kasih tahu lu. Di Wahyu yang sama, 22:8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian.
Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kita. Sembahlah Allah. Menolak gak? Ya? Menolak toh? Malaikat itu menolak disembah. Malaikatnya benar ya? Hah? Yang di Lot nolak disembah gak? Menolak gak? Kedua malaikat tadi. Yang disebut malaikat. Menolak disembah apa gak? Nggak menolak toh. Tidak, kami akan bermalam tanah lapang. You understand? Yang ini tidak nolak. Dia malaikat bukan? Dia siapa? Tuhan sendiri. Ya. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan yang mana? Apa dua? Yang mana? Iya, Trinitas kedua dan ketiga. Yang datang ke bumi. You understand? Iya, nanti diketemunya di sana, di surga. Bapak di surga, betul, betul, betul. Yang kedua dan ketiga. You understand? Oke, jadi waktu malaikat itu hadir, itu bukan malaikat, Tuhan hadir di rumah Lot loh. Itu mesti bacanya begitu. Ya, Tuhan hadir, jadi karena ia sangat menonton persikanlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia bakar roti dan lalu mereka makan. Jadi Tuhan hadir di rumah. Rumah itu jadi apa? Kerajaan surga. Rumah itu jadi rumah Tuhan. Oke? Bukan karena Lot. Tapi sebelum mereka tidur, orang laki dan kaum dari yang muda sampai tua, tuh disebutin, yang muda sampai tua. Ini demonya bareng loh. Yang muda sampai tua. Ya. Bahkan seluruh kota tidak ada yang kecuali datang mengepung rumah itu. Untuk apa? Hah? Mau masuk ke dalam. Ya, mau mempengaruhi si Lot. Dan kedua malaikat atau Tuhan sendiri. Ya, mau mempengaruhi semua orang. Dan kena semua orang. Satu Sodom itu semua kena. Satu gereja kena semua. Kenapa? Mereka berseru pada Lot, di manakah orang ini nanti? Bawalah mereka keluar supaya kami pakai mereka. Nah, itu kalau di teologi ya dibilangnya orang homo. Dia tahu? Homo. Dia tahu? Ya. Yang benar, betul kalau dibilang gitu. Tapi sebetulnya kan begini. Kami menjadi satu toh. Kalau homo menjadi satu toh, atau seks menjadi satu toh, dia mau kontaminasi. Ngerti ya? Yang homo itu ya pendetanya. Lu mau jualan teologi lu supaya orang lain kena, itu homo. Homonya di mana? Ya di gereja itu. Karena lu mau mengkontaminasi toh, dengan menjadi satu toh. Nangkap nggak? Ingin mengkontaminasi orang lain menjadi agamawi. Sodom ingin mengkontaminasi kedua murid itu, Tuhan tadi, yang dipikir malaikat, dia pengen kontaminasi. Ngerti nggak? Mengkontaminasi. You understand? Pengen jadi satu. Yang kotor mau nempel ke yang bersih. Ngerti nggak? Itu agamawi. You understand? Lu ngerti nggak? Ajaran agamawi itu pengen kontaminasi orang lain. Yang di-preaching di pulpit itu pengen kontaminasi kamu menjadi satu. Supaya lu kena. Diajarin di teologi, diajarin di sekolah. Pakai apa? Ilmu khotbah. Ya itu di saya disebutnya ilmu sihir, betul. Kalau di teologi namanya ilmu khotbah. Homiletika. Pakai apa? Ilmu tafsir. Pakai itu untuk apa? Bikin lu jadi homo sama dia. Ya, understand? Agamawi itu bikin kontaminasi. Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu. Tapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lot berada di mana? Di luar rumah loh. Ya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat.
kamu tahu aku punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar padamu. Perbuatlah pada seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan apa-apa kamu ada ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi Lot itu menghadapi orang agamawi. Tak? Benar nggak? Lot yang ngadepin. Di mana dia ngadepinnya? Di luar. Dia ngadepin. Hah? Tahu nggak? Tuhannya di mana? Di belakang. Oh, lu baru tahu ya? Di gereja kan begitu. Kita maju bersama Tuhan. Iya. Hah? Mampus lu semuanya lo. Makanya karena antikris digorokin semua lo. Nanti yang ngabisin nabi palsu ya antikris juga. Karena mereka mau di depan. Tahu nggak? Menjadi seperti Tuhan, jalan di depan. Ya? Ya? Ya tahu? Ya, mati duluan ya. Oke? Kau tidak Sodomnya? Sama Lot? Hah? Wah, saya lupa merahin. Tapi mereka berkata, nyala. Kata orang ini datang ke sini, nyala. Takut ya? Orang agamawi takut ya? Sama Lot orang percaya? Sama orang percaya takut ya? Tapi palsu takut ya? Pengennya dimakan lu. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menilai engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Ya, jadi orang itu tidak takut pada manusia dan mau menghakimi Lot. Yang ngerti nggak? Ngerti nggak? Pendeta senangnya apa? Menjadi hakim. Ada yang berantem, wah dia menangani. Wah senangnya nggak karuan tuh gue liatin tuh bersinar-sinar muka Gue sih udah ketemu kayak ginian udah sering. Tahu ya? Coba you berantem. James, lu sama Novita ya. Jangan ya. Kalau lu jangan berantem. Kalau lu berantem, gue nggak peduli. Gue kasih lu ke Tuhan. Kalau sama yang agamawi, seneng lu. Wah. Tahu ya? Tahu ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Di konseling kayak dia angel. Kalau gue sih gue lempar ke Tuhan semua lo. Tahu nggak bedanya? You understand the sifat agamawi. Paling suka jadi gini. Hakim. Kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk dalam rambut. Sekarang nih, ke Tuhannya narik Lot. Ya, taruh di mana? Ngerti ya? Tahu ya? Sekarang udah ini, taruh di mana? Di belakang. Jadi yang ketemu Sodom siapa? Tuhan. Ngerti ya? Makanya dengerin teologi ya. Teologi seringnya di depan atau partner. Berduaan Tuhan di depan. Coyonggi dulu bilang, the Holy Spirit is my senior partner. Berduaan. Kalau gua, no. Gua di belakang aja. Lu aja di depan. Biar kepalanya yang hilang lu. Bukan kepala gua yang hilang. Dewi ngerti gak? Mau gak di depan? Jangan. Yesus di depan. Mempelai pria di depan. Kepala bisa hilang lu. Even singing juga Tuhan di depan. Sama kalau tahu. Makanya waktu kamu bergantung pada kasih Tuhan, kamu tuh udah taruh dirimu di belakang. Waktu kamu bersyukur karena bergantung pada kasih Tuhan, kamu udah taruh di belakang. Kan dia di depan. Follow me. Tuh. Jika engkau menghendak mengikuti aku, sangkalah dirimu, pikirlah salibmu, and follow me. Kan follow me. Follow me. Gitu loh. Tuhan di depan, selalu di depan. Dengan cara menyangkal diri. Aku bergantung makasih Tuhan. Berarti Saongki menyangkal diri. Gue di belakang dong. Tuhan di depan. Makanya gue gak takut ketemu orang edan. Gak takut. Kenapa? Lu ketemunya Tuhan. Cuma gue kasihan juga lu sama orang yang ketemu sama, kalau ada yang menjalimi, ketemu Tuhan. Karena mampus loh. Tidak ada yang hidup ngadepin Tuhan. Tahu nggak? Itu maksudnya. Tidak ada orang yang hidup. Kalau saya, ketemu Tuhan nggak apa-apa. Tapi gue di belakang. Kedua, gue udah mati.
Aku bergantung sama kasih Tuhan, berarti saya mati. Orang mati ketemu Tuhan nggak apa-apa ya? Ini ya? Orang hidup, lu tahu teologi pompa-pompa, teologi itu jaga keselamatan, kerjakan. Iya, lu jaga ya keselamatan, biar lu mati sendiri lu. Lu kan nggak gagal loh, jaga keselamatan. Boleh nggak? Boleh. Terus gagal. Ya toh? Terus gimana? Ya masuk neraka, gampang loh. Yang gagal siapa? So you know ya, bukan Tuhan yang ngirim loh. Orang itu menghakimi dirinya sendiri. Bukan Tuhan loh yang ngirim. Tuhan bukan. Tuhan bilang mau menjaga keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Definisinya jagain keselamatan. Ya lu jaga deh. Gagal. Ya jangan nangis kalau masuk neraka ya. Ngomongnya sama pendeta lu, sama guru teologi lu. Kenapa lu belajarin itu? Ya ngomongnya di neraka kan banyak waktu. Debatan sendiri sana. Jangan main-main lo. Terjadilah sesuai imanmu lo. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu dari kecil sampai besar. Sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Tuh. Orang agamawi. Ngomongnya banyak. Tapi sebenarnya buta. Ngomongnya banyak. Bukunya. Sampai bingung bacanya pakai bahasa Latin. Pakai bahasa aneh-aneh. Tapi sebenarnya buta. Dan nggak tahu masuk ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan di mana juga nggak tahu. Pintunya mau masuk di mana? Nggak tahu. Pintunya. Cari pintu. 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 Ke kerajaan surga. Pintu. Pintu Daud. Rumah Daud. Pintu ke rumah Daud. Karena Tuhan yang bangun. Lo tahu nggak? Kalau bangun rumah. Yang megang kunci siapa? Yang punya, yang bangunan. Setelah itu dikasih ke pemilik kuncinya, pintunya. Ini ya? Itu kontraktornya yang bangun. Pegang kunci dulu, habis itu dikasih ke ownernya. Itu loh. Yesus punya itu kuncinya karena dia yang bangun. Tadinya kan Daud mau bangun rumah Tuhan. Tuhan bilang, kamu tanganmu penuh darah mau bangun rumah buat gue. Itu ya? Tangkap nggak? Jadi yang bangun siapa? Yesus, rumah Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Itu loh, dia yang bangun. Makanya di rumah Bapa banyak mansion. Sebetulnya rumah itu siapa yang bangun? Yesus. Mansionnya atau banyak kamar atau banyak tempat, ya toh? Untuk siapa? Untuk Madania, untuk kita, untuk semua. Anggap nggak? Yang bangun siapa? Kontraktornya. Yesus. Habis itu kasih ke Bapa. Gitu loh. Kasih ke kita juga kuncinya. Maka dia bilang, aku pegang kunci rumah Daud. Pintunya. Ini orang agamawi. Karena dia pakai pintunya apa? Wah, udahlah. All kind of doctrine. Ya, nggak ketemu tuh pintunya. Karena pintunya yang minta ke Kristus itu yang punya kunci. Ngerti ya? Di Wahyu dulu. Kan gue bilang, the key to the house of David. Kan Daud cuma pengen bangun rumah Tuhan. Tuhan bilang, gitu. Nanti yang bangun siapa? Tuhan Yesus. Kuncinya dipegang. Kuncinya untuk siapa? Untuk gereja. Philadelphia. Ini lengkap ya? Gereja lain, yang 6 itu, buta. Dan nggak ngerti jalan masuk, ya nggak tahu pintu. Ngomongnya banyak. Tapi buta dan nggak tahu pintu. Oke, now. Lalu kemudian, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anak perempuan, siapa saja kamu ini? Keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memunaskan tempat ini. Karena banyak keluh kesah tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Yang dihancurin itu apa? Tempat. Di sini. Itu kan tempat toh. Keluar dari tempat ini. Tuh, tempat. Tempat ini. Kota ini tuh.
Ngerti nggak? Tempatnya mau dihabisin. Dihabisin sampai apa? Sampai kayak debu. Sampai nggak ada bekasnya. Itu nanti profesinya. Itu gereja tuh. Mana tuh? Siapa donaturnya menara doa? Itu nanti satu saat dihabisin ya. Sampai nggak ada titiknya, lu nggak bisa lihat. Ngerti nggak? Sampai habis lo semua ciptaan manusia lo. Gereja Babel. Di Wahyu. Saya kasih tahu. Di tempat ini. Akan dihancurin. Habis itu gimana? Keluar gitu toh dari tempat ini. Dimusnahkan. Tempatnya dimusnahkan. Orangnya katut. Tempatnya yang dihancurin. Orangnya ikut di situ. Yang suka di situ ikut. Makanya keluarlah Lot, bicara dengan kedua pakar yang akan kawin. Bangunlah, keluarlah di tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan tempatnya. Dengar nggak? Nih ya, ini pan berulang lagi, Lotnya sampein. Nih, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Artinya, keluar lo, keluar. Ini gua habisin. Di gereja tempatnya gua habisin. Seperti artinya ujungnya apa? Seperti debu. Berarti enggak? Itu nantinya. Tapi profesi di Wahyu adalah sesuatu yang akan terjadi. Tulislah sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi sesudah ini. Jadi berlaku sekarang juga. Tapi habis-habisan sedunia itu baru nanti. Jadi ya, jadi berlaku sekarang. Keluar lo dari gereja itu. Gua habisin lo. Kalau lu dihabisin jangan nangis ya. Jangan nangis. Don't cry. Kalau lu di tempat itu. Kalau you ngerti Bible. Hah? Nah, keluar pakai kolor sama baju. Lo keluar pakai itu deh. Cuman pakai baju lo. Gak punya apa-apa lo. Gak bawa keledai, bawa apa nggak ada lo. Hah? Ya, keluar di situ. Itu yang di gereja Babel. Keluar. Umatku, hai umatku. Hai umatku, hai orang percaya, keluar dari gereja Babel. That's order. Tapi orang yang nggak denger ya, makanya pada mampus semua di situ, menderita. Jadi gimana? Tapi banyak juga yang keluar sih. Bangunlah karena Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ini mana? Pada waktunya nanti, banyak orang bilang, bohong. Gereja dihancurin. Tuhan sayang gereja. Sayang semua. Dihancurin. Enggak. Kayak akan ada air bah. Teman-temannya nunggu bilang, bohong, nggak ada. Adanya air pasang. Kan begitu dah. Ketawa, bohong. Ya, nanti udah dapat, nangis. Mati lu. Itu yang air bah itu lu. Penuh juga sama toh. Because itu seperti itu. Nih. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu bersakralah supaya ia bersegera, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurian. Jadi urusannya gampang. Lu di gereja atau di tempat agamawi, ujungnya kamu akan menderita dan sampai mana? Sampai mati. Bilang, orang percaya mati. Itu berkat Tuhan, biar lu mati lu. Supaya nanti dibangkitin lagi di surga udah agak waras. Loh, itu di Wahyu. Waktu dia mati semua di Babel nih, mati gitu. Tapi si orang percaya lu. Masuk ke surga tuh nangis. Bukannya happy loh. Nangis duka cita. Maka Tuhan hapus matanya. Ingat gak? Itu yang dihapus tuh air mata apa? Duka cita. Terus ngomongnya gini, saya mau melayani Tuhan. Dia jadi juga. Siang dan malam di surga mintanya itu tuh. Mau jadi melayani. Ininya. Udah gak? Nyokot gitu loh. Badannya udah selamat. Otaknya belum loh. Otaknya belum. Saya mau melayani Tuhan. Siang dan malam. Buset. Gitu loh di surga. Tuhannya bilang apa? Hapus
air mata. Kemudian apa? Tuhan mengembalakan dia di padang rumput hijau. Artinya Tuhannya jawabnya, bukan lu yang layanin, gue yang layanin lu. Lu kira guru teologi lu, STT lu, sinode lu bener. Saya kan baca gini supaya ngerti goblok. Tapi Tuhannya nggak gitu loh. Tuhannya bilang akan digembalakan di padang rumput hijau. Artinya gimana? Saya yang layanin kamu. Lu layanin gue. Gitu. Gitu nggak? Iya. Lah ini wahyu tuh, nanti lihat aja. Syah dan malam. Sakit. Ya. Nah, itu mati lenyap. Tuh. Ini yang di Yesaya 48 ayat 20. Oke. Ini ya. Keluar nih, jadi ini Yesaya tapi belakangan nih, 48 udah mau end time nih. Ya, keluarlah dari Babel, lahirlah dari Kasdim. Beritakanlah dengan sorak rai dan kabarkanlah, diserahkanlah sampai ke ujung. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Keluar dari Babel. Keluar dari Babel. Gajah Babel, tempat Babel. Yeremia 58, lahirlah di tengah-tengah Babel dari negeri Chaldean ya, Kasdim itu orang Chaldean. Ya, keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang paling kawanannya. Tuh, keluar dari tempat agamawi. Tempat agama itu namanya Babel. Bikin Tower of Babel. Itu di Yesaya disebut. Yeremia sebut. Di Wahyu juga sebut. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan karena semua bangsa dan burung najis. Dan burung najis itu enggak? Burung yang makan, bukan yang disebarin dimakanin. Burung kan di udara toh, makanin toh. Itu tahu burungnya siapa? Nabi palsu. Berkatnya pun buat jemaat. Buat dimakan sama siapa? Sama burungnya, iya. Tempat bersih segala burung najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja dunia telah berbuat cabul dengan dia. Tuh, semuanya udah jadi satu toh. Semua bangsa dikontaminasi. Ibaratnya kayak homo gitu. Tapi saya bukan homo, loh, kasihan orang homo ini. Sebenarnya homo tidak mereka itu loh ya. Ngerti ya? Orang homonya baik-baik, ininya yang dan raja-raja di bumi, orang-orang kuasa dikacau semua, buat cabul. Terus pedagang-pedagang di bumi, siapa pedagangnya? Siapa yang pedagang? Pedagang siapa? Siapa ya? Digelodok gitu, di Rendeteves. Pedagang burung merpati. Ngerti nggak? Jualan apa? Minyak urapan. Jualan apa? Semua dijual. Ayo, link tujuh apa? Ini ya, pedagang. Satu, ini nggak urutan ya. Satu, jual murid Tuhan. Itu namanya Delila. Murid Tuhan dijual, Samson. Dua, jualan hukum Taurat untuk dapat kebunnya Nabot. Itu namanya Yezebel. Jualan ya, hukum Taurat. Tiga, jualan Yesus Kristus, Yesus, ya, Yudas, jualan Yesus. 4, jualan Roh Kudus, burung merpati, pedagang burung merpati, ya, dijual semua toh. 4, 5, Hofni dan Phineas dan Eli menjual korban bakaran, peraturan di gereja, sakramen segala macam, habis itu dicomot sebagian. Benar nggak? Eli, Hofni dan Phineas. Dan Eli, Hofni dan Phineas yang makan duit seperti itu, akibatnya apa? Mati dan kehilangan tabut perjanjian. Kalau mati aja lu nggak apa-apa lu. Mati dan kehilangan janji Tuhan, itu namanya apa? Amsyal, game. Lain lo. Kalau cuma mati aja lu nggak apa-apa, lu sedih bangkitin. Lu mati dan kehilangan janji Tuhan, itu lain lo. Iya. 6. Jual Gehazi, jual kesembuhan. Tuh, ingat ya Gehazi? Yang nyembuhin siapa? Yang dapat duit siapa?
Naaman dan Gehazi. Namanya pan disembuhin. Gehazinya pan jualan. Minta duit lah. Tuh, kesembuhan toh. Siapa KKR? Lu hati-hati ya. Lu kesembuhan, lu jualan. Ini pedagang semua loh. Yang satu lagi apa ya? Minyak urapan. Itu Roh Kudus sama. Satu lagi siapa ya? Oh, nubuat. Belam. Oh, minyak urapan sama burung merpati sama. Belam. Lu Bileam. Jualan apa? Nubuatan. Sering dengar? Datang gitu. Lu hati-hati. Kok jualan semua pedagang. Keluar dia bilang. Nah, tuh lihat ya. Yang disebut tuh Babel tuh apa? Gereja. Di Wahyu disebut, lalu aku mendengar suara di surga, pergilah kamu, hai umatku. Tuh. Umatmu di mana? Di gereja toh. Ngerti ya? Jadi you pikir Babel di mana? Di tempat yang tempat apa gitu, Hollywood gitu. Loh, Babel itu gereja. Iya, loh. Pergilah hai umatku. Pergilah daripadanya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi yang di-preaching dosa toh. Karena berbuat diri sendiri, gini-gini. Iya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi perintah Tuhan bagi orang keluar dari gereja agamawi supaya jangan kena malapetakanya. Ya, ngerti ya sifatnya agamawi ya. Pedagang. Ya, pedagang. Ketika ia berlambat-lambat kembali ke Lot, maka tangan istri dan tangan lain dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasuh. Sana pakai kata Tuhan. Lalu kedua orang itu menuju keluar kota dan ke sana. Tuhan tidak ingin orang percaya terkena malapetaka keluar. Oke? Supaya nggak kena. Sudah ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun dan mereka sampai keluar, bahkan larilah selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di mana pun juga di lembah Yordan, di lembah ya, di tempat bawah. Larilah ke tempat yang tinggi. Kerajaan surga selalu tinggi. Lembah di bawah. Oke? Supaya engkau jangan mati lenyap. Kalau di teologi, di agamawi, bergumul. Gue paling gemes tuh dengar kata itu bergumul. Lu bergumul sama problemmu. Berarti kan problemmu di bawah, kamunya bergumul. Gak ada lo di Bible. Adanya kamu di bawah ke tempat tinggi. Burung merpati terbang tinggi. Seperti Raja Wali lu terbang tinggi di bawah ke atas. Tapi di teologi diajarinya bergumul. Makanya lu gak dijawab doa lu. Karena lu gak pengennya bergumul terus sih. Bergumul di bawah. Itu gak di Bible loh. Dibawa ke tempat tinggi. Gunung Karmel. Burung merpati. Seperti Raja Wali terbang tinggi. Marilah kemari ke kerajaan surga. Tanah daratan di atas laut. Tuh gimana sih tuh? Semuanya loh. Ya. Lari ke gunung. Gunung Tuhan. Sebutnya gitu. Ya. Jangan bergumul di Jember tinggi toh. Ya. Jangan di Banyuwangi kena tsunami lu. Supaya kau jangan mati lenyap. Bener loh. Karena itu ibaratnya kayak tsunami. Kayak air bah di bawah tuh. Ya. 18. Kejadian 19 adalah, kata Lot pada janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dan melihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul bencana itu. Dia pakai otaknya toh. Pakai diri sendiri toh. Logikanya toh, diri sendiri toh, bergantung pada diri sendiri toh. Akibatnya, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya. Untuk kota itu kecil. Jadi karena kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat kepadanya, baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut tidak akan kutunggal balikan. Ya. Cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebab nama itu disebut Zoar. Zoar itu artinya kota yang kecil, tempat yang kecil dan tidak berarti. Jadi karena Lot bergantung diri sendiri, Lot akhirnya berakhir untuk sementara di kota kecil yang tidak ada artinya. Bukan karena Tuhan bikin begitu. Ya pengennya ke sana ya. Yang bergantung pada diri sendiri itu akan berakhir, akan
Tapi Lot nantinya ke gunung sih. Cuman sementara dia di situ. Bukan karena Tuhan. Hah? Diri sendiri. Kalau kamu bergantung pada diri sendiri, garanti. Ibaratnya kamu akan berada di tempat yang tidak berarti. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Ini banyak nabi palsu pengennya kayak Elia loh, bikin nurunin api. Terjadi dia nurunin api buat jemaatnya biar mampus semua kayak Sodom Gomora. Dia nggak sadar. Hah? Ngerti nggak? Ya saya cerita begini supaya kamu nggak kena. Pengennya kayak Elia nurunin api ke jemaatnya. Emang iya sih di otak dia mungkin Sodom Gomora semua tuh dia nggak sadar. Mati semua tuh orang-orang. Terus dia bikin mujizat. Mujizatnya hebat. Bisa ngirim dari dunia orang ke neraka ya. Hebat nggak toh? Jami. Mujizat. Orang baik-baik dikirim ke neraka tuh. True doktrin. Hati-hati lu. Mujizat. Orang baik-baik di bumi dikirim ke neraka. Pabrik tuh, berisik. Teman saya dia bilangin Gereja Babel tuh kayak apa? Berisik satu, banyak ahli musik. Dua, banyak ahli seni. Tiga, itu rutin. Empat, sering ini rutin. Berisik, tau nggak? Kayak pabrik disebutnya kayak kilang. Memproduksi orang agamawi yang sebagian masuk neraka. Mampus gak lu? Siang dan malam kayak pabrik. Jadi kalau di Bible ngomongnya kayak kilang, kayak factory. Kalau di Inggrisnya factory. Pabrik agamawi. Ya, berasal dari Tuhan dari langit dan juga kota-kota dan semua penduduk tersebut. Tuh, semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan. Tuh, habis semua. Ya, hancur. Tempat agamawi akan dihancurkan Tuhan. Terus orangnya gimana ya? Melu. Ya. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Garam itu asin toh, di laut toh. Iya toh? Garam tempatnya di mana? Di laut. Jadi yang mencintai teologi agama akan menjadi seperti garam. Mati tenggelam di lautan agama. Ya. Jangan mau ya, kayak di sekolah minggu ya. Lu kalau yang ajar sekolah minggu, salt of the earth. Kamu bilangin, kamu jadi garam. Lu garam itu habisnya kan diinjak-injak ya. Baca loh. You are the light, kamu adalah terang dunia. Itu loh yang benar. The city on the hill cannot be hidden. Ngerti nggak? Di atas. Itu kerjaan surga. Tapi kejebak juga kamu adalah garam. Ya toh? Dunia. Diajarinya di sekolah minggu kabeh. Jadi garam ya. Mempengaruhi orang. Habis itu garam apa? Setelah nggak ada gunanya dicampakkan. Ya ampun. Di gereja semua diajarin di sekolah minggu kayak begitu. Lu jangan ngajarin itu ya. Bible-nya apa bilang apa? Setelah nggak ada gunanya kamu dibuang. Masa lu ajarin anak-anak kayak begitu semua? Lu Bible-nya nggak salah loh. Garamnya dibuang loh. Memang gereja produksinya dua tuh. Yang satu murid, yang seperti City on the Hill, nggak bisa ditutup itu. Satu lagi ya garam. Jangan ngajarin yang garam. Ya, jadi ngerti ya, siapa yang sekolah minggu loh, gue bilang. Nah, ketika Abraham pergi ke tempat ia berdiri teman, dia menendang ke arah Sodom dan Gomora setelah ke seluruh tempat. Dia di atas toh, dia di Bukit Karmel, ya, dia ke bawah, toh. Lihat tuh. Maka dilihatnya asap dari bumi membungkata sebagai asap dari dapur perleburan. Oke? Jadi menurut Tuhan akan melihat kehancuran agamawi, tapi akan sama sekali terlindung dan tidak terkena malapetaka tersebut. Karena mereka di atas. Dan murid Tuhan itu begitu. Lu lihat dunia hancur. Lu lihat orang lain hancur. Ada ya? Baru lu gak kena. Ya udah, gitu aja. Dari jauh lagi. Oke? Jadi, sifat agamawi mau mengkontaminasi semua orang. Ingin membuat orang lain menjadi agamawi, tidak takut pada manusia, suka menghakimi, self-righteous. Buta dan tidak tahu jalan masuk ke rumah Tuhan atau kerajaan surga.
Tempat agamawi akan dihancurkan oleh Tuhan bersama orang-orangnya. Habis. Nah, banyak orang ragu bahwa Tuhan akan menghancurkan gereja agamawi. Masa gitu. Hah? Kenapa enggak? Habisin aja. Terus orang percayanya gimana? Ya pasti selamat kok. Begitu loh. Karena nggak mau keluar ya. Penderitaan akan terjadi bagi orang percaya yang suka tinggal di. Kalau dia agamawi, kamu menderita, jangan bingung. Tapi that's over lah. Sudah over. Tapi supaya ngerti, bukan Tuhannya lupa loh. Jadi nggak, mesti keluar. Kalau senang di situ, ya udah, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya matilah. Nanti masuk ke surga, baru di kerajaan surga. Begitu loh. Jadi kerajaan surga ini di surga, setelah di pemuritan, tapi yang ngajar bukan Hongki, yang ngajar Tuhan Yesus. Bener loh, serius. Digembalakan di padang rumput hijau. Nanti kan begitu. Yuk kira orang gereja yang umat percaya di mana tuh yang agamawi? Discipleship dulu. Digembalakan di padang rumput hijau oleh Yesus sendiri. Gitu. Nah, kalau pendetanya nabi palsunya, hati-hati ya, nabi palsunya, adanya akan neraka. Ada 2 kematian. Kita semua adalah kematian. Teman-teman sekali. Kalau mereka 2 kali. Mati, nanti baru tungguin pengadilan tahta putih, dibangkitkan untuk sementara, diadilin dulu, terus ngocek. Tuhan, bukankah kami dengan ini gitu tuh loh. Aku penjala, aku tidak mengenal kau. Dang. Itu kematian kedua. Neraka. Kalau kita sama sekali, ya di bumi mati. Bangkit langsung, nggak ada pengadilan. One time. Ya orang 2 kali. Mati, bangkitin dulu untuk diadili, terus dikirim ke neraka. Ya. Tempat agamawi akan dihancurkan Tuhan. Yang mencintai teologi agamawi akan menjadi garam. Itu maksudnya tiang garam. Oke? Dia lihat gitu. Dan mati tenggelam di mana? Di lautan agama. Mati dia. Mati. Garam. Nah, kehendak Tuhan. Perintah Tuhan bagi orang percaya. Keluar dari gereja agamawi. Keluar dari Bible. Hai umatku. Tuh. Kan dipanggil umatku di mana? Di Babel. Supaya jangan terkena. Ini udah dimenubuatin. Keluar. Jadi Tuhan ingin orang percaya berada di tempat tinggi. Ayo, naik ke gunung kayak Lot. Keluar dari Sodom, gua habisin lu. Ngerti ya? Menurut Tuhan akan melihat kehancuran agamawi, tapi akan sama sekali terlindung dan tidak terkena malapetaka. Karena mereka berada itu di kerajaan surga. Ya, ini yang saya bilang ya. Tuhan Yesus datang, itu berita kerajaan surga itu luar biasa disampaikan. Karena Tuhan Yesus nggak pengen orang kena the great tribulation dalam hidupnya tuh. Yang can only protect you from the great tribulation, masa kesukaran besar adalah kerajaan surga. Yang Tuhan berikan. Tempatnya. Makanya pada waktu Adam dan Hawa jatuh, pertanyaan Tuhan adalah di manakah engkau? Where? Bukan dosamu yang tanya. Kamu di mana? Kalau agamawi ya, orang berdosa, orang tidak berdosa. Oh, nanti duduk, semuanya berdosa. Siapa yang nggak berdosa di bumi? Ya, teman letaknya di mana? Di mana lu? Di Babel atau di kerajaan surga? Ngerti nggak? Kalau di kerajaan surga kamu dikuduskan. Ngerti nggak? Makanya waktu kamu berdoa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Seperti Yesaya ngomong. Nama Tuhan adalah Maha Kudus. Artinya Maha Kudus apa? Seperti di ruang Maha Kudus. Artinya apa?
Penduduk. Dia Maha Kudus ya. Dia penduduk di atas mersisit. Mersisit dalamnya apa? Tongkat Harun yang berbunga, ya, buli-buli mana, dan loh batu. Ketiga pemberontakan manusia, toh. Dia dudukin, toh. Artinya dia Maha Kudus. Apa namanya ruang Maha Kudus? Karena dia mengampuni atau membuat orang lain jadi kudus. Dia disebut Maha Kudus karena Tuhan yang produksi kekudusan. You understand? Di manakah engkau? Lu dosa lu sabrak-abrak. Tapi Tuhan bilang, kamu di mana? Oh, saya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kudus. Saya mengenal Tuhanku, pemilikku adalah yang produksi kekudusan. Kamu jadi kudus. Tuh, tambah nggak? Tambah nggak? Pertobatannya itu. Bukan pertobatannya nggak berbuat dosa lagi. Ngerti ya? Tambah nggak? Kemudian lu berbuat dosa lagi. Tuhan bilang, no problem. Saya adalah sumber kekudusan. Kristus sudah mati sebagai sin offering and guilt offering. Selalu dikuduskan. Ngerti ya? Penghapus dosa dan penebus salah. Ya ngerti? Di mana kau? Dan kalau you bilang, you udah ngerti di mana kau? Makanya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, saya kenal Bapakku adalah yang Maha Kudus, dikuduskanlah namamu. Saya bergantung pada Tuhan yang sumber kekudusanku. Ngerti ya? Baru datanglah kerajaanmu. Ngerti ya? So simple. Di manakah engkau? Kekudusanmu adalah karena kamu berada atau kamu mengenal di tempat di mana kamu menerima kekudusan dari Bapa. Ruang kudus, bukan ruang Maha Kudus. Kalau kau udah di ruang kudus, karena kamu udah kudus, kamu bisa ke ruang Maha Kudus, gitu loh. Tahu Pak? Loh kan dikuduskan, diampuni. Kayak Esther. Ini ya? Oke, ya, udah ya. Udah, yuk kita doa. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu, pertolonganmu bagi kami semua. Kau memberkati kami semua, dan kau selalu menolong kami. Terima kasih Yesus, dalam nama kami. Amin.